hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Pak Tindul kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas 8. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Pak Tindul yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Tindul untuk melaksanakan supervisi. Dan juga ada pelaksanaan supervisi Pak Tindul nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Tindul dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Pak Tindul dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan ini, kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa nih harapan Pak Tindul dari pertemuan kita siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Kepati. Perasaan saya hari ini sangat senang sekali ya. Saya bisa bekerja sama dengan Pak Pri. Selain itu saya juga senang disupervisi. Hal ini terkait dengan kemampuan saya nanti setelah supervisi bisa meningkat. Bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, kemudian juga di sini saya ingin berdiskusi bersama Pak Pri mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya akan lakukan. Baik, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Tindul dalam melaksanakan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Pak Tindul akan menyampaikan materi tentang apa? Ya, terkait nanti proses pembelajaran, saya akan menyampaikan materi tentang aturan dan norma yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nanti saya harapkan itu di dalam pembelajaran tentang materi ini, siswa itu mendapatkan manfaat pengetahuan tentang norma dan aturan yang ada di lingkungan masyarakat serta menerapkannya di kehidupannya. Terkait dari materi tentang norma dan aturan di lingkungan sekitar, tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Tindul? Ya, terkait dengan tujuan pembelajaran nanti saya itu akan memberikan pengamatan, kemudian siswa juga kemampuan membaca, kemudian praktek. Selain itu juga mereka akan mengetahui jenis-jenis norma dan aturan tersebut, dan juga akan melakukan suatu hal pengamatan di lingkungan masyarakat yang nantinya itu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini apa saja area yang akan dikembangkan? Ya, terkait dengan area yang akan saya kembangkan, seperti yang saya tadi sudah sampaikan, tujuan pembelajaran saya yaitu pertama adalah kemampuan siswa dalam membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa. Jadi dengan membaca mereka akan mampu memahami bacaan yang nantinya itu akan bisa digunakan untuk proses menggali informasi baru tentang norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan literasi mereka, kemampuan mereka dalam memahami suatu bacaan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua itu di dalam tujuan pembelajaran saya itu juga terdapat pengamatan yang nantinya mereka akan melakukan pengamatan bersama kelompok mereka. Dengan begitu mereka akan belajar untuk berdiskusi
berdiskusi, berkolaborasi dengan teman, dan mereka juga akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tugas di dalam kelompoknya. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang dikembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak itu bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali itu. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nanti? Oh ya, terima kasih Pak. Selama kemarin saya itu mempersiapkan yang pertama itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian selain itu saya juga membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencantumkan KSE serta budaya positif. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin dalam bimbingan pembuatan RPP ini, bagaimana cara untuk mencantumkan KSN di dalam RPP saya. Selain itu RPP saya juga terdapat LKPD yang telah saya buat di dalam kelompok. Nah, jadi nanti perbedaan mereka di dalam mendapatkan LKPD itu sesuai dengan kemampuan bakat dan minat siswanya. Ini seperti yang tercantum ketika belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga saya menyiapkan alat peraga ya Pak, yang hal ini akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Serta saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya. Bentuk asesmennya ada 3. Ada nanti yang asesmen di dalam kelompok, kemudian di dalam pembelajaran yang saya gunakan di dalam menilai belajar siswa saya. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang Bapak gunakan di RPP ini untuk pembelajaran siswa? Ya, karena kita akan belajar tentang nilai dan aturan di masyarakat, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tentunya ada 3 gaya belajar, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok yang saya berikan di dalam bentuk pembelajaran itu akan berbeda-beda Pak. Misalnya secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi, dan juga pengamatan lewat gambar-gambarnya, serta ada kartu-kartu juga. Selain itu juga kelompok auditori ini saya akan berikan berupa video pembelajaran. Jadi mereka akan mengamati tentang nilai dan norma yang ada di dalam video. Hal ini juga akan menggali pemahaman mereka tentang norma dan aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk kelompok kinestetik nanti saya akan, karena mereka itu aktif ya Pak ya, aktifnya luar biasa, jadi mereka akan melakukan sebuah praktek langsung bagaimana norma dan aturan ini berlaku di masyarakat, seperti itu Pak. Baik, jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Bapak Binur. Nah, setelah saya mendengar persiapan dari Pak Binur, strategi yang Bapak sampaikan sampai alat peraga untuk pembelajaran berdiferensiasi ini, jadi kapan nih Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Ya, terima kasih Pak. Terkait proses pembelajaran, rencana saya itu akan saya lakukan lusa Pak. Jadi lusa saya akan melakukan pembelajaran
besok pada hari Senin ya Pak Ya. akan datang ke kelas Pak Binur untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian setelah itu melakukan kegiatan pembelajaran kita adakan percakapan kembali, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Pri karena di percakapan ini saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya bisa seperti tentang model, strategi pembelajarannya dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan di dalam pembelajaran bisa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar lagi? Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sembuh dan kembali belajar bersama sama lagi ya. Amin. Anak-anak, kita sebelum ke topik ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat, kalian masih ingat pembelajaran yang kemarin? Ingat kemarin tentang apa? Ya, kita sudah belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Jadi mari kita lanjutkan, kita salah belajar tentang sejarah Pancasila ya. Bagaimana lahirnya Pancasila, kemudian nilai-nilai luhur dari penerapan Pancasila. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan masyarakat ya, yang berkaitan tentang bagaimana kita berkehidupan masyarakat, macam-macam normanya. Sebelumnya, ya, sebelum kita belajar, supaya tetap semangat, kita ice breaking terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri. Nanti semuanya gerak ya. Yo.
kalian sudah selesai ber-SBK supaya semangat nasionalisme kita betul-betul ya. Apalagi ini di bulan Agustus. Bulan apa? Bulan apa? Kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-79. Ya. Untuk itu kita bernyanyi ya, terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan. Ya, kita nyanyi dengan semangat ya. lebih semangat untuk belajar? Mana suaranya lebih semangat tidak? Apa semangat? Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan manusia, ya. Jadi di sini kita lanjut ke bab selanjutnya, speaking sudah. Ini merupakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui gambar, peserta didik mampu mengklarifikasikan norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan tepat. Tujuan yang kedua, melalui gambar, peserta didik mampu menentukan pelanggaran norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik mampu membuat hasil penyelidikan tentang contoh pelaksanaan norma di lingkungan masyarakat. Nah, ini sebelum nanti kita mencari norma-norma yang ada di sekitar kita harus tahu pengertian dari norma. Siapa yang mau membacakan? Ayo dicek.
Dibacakan, dibantu Pak dulu. Tidak sederhana. Berdiri. Dibacakan yang keras. Norma merupakan Kaidah. aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat maupun kehidupan bangsa dan bernegara. Selanjutnya. Jika tidak ada norma, kemudian masyarakat bisa kacau. Maka dari itu aturan dalam bentuk norma tetap dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini merupakan pengertian norma. Sudah, terima kasih. Benar. Norma merupakan kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan dalam keluarga, masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi norma ini adalah tentang aturan yang ada di sekitar kita. Kalau tidak ada norma, ya pasti kehidupan kita akan kacau, ya. Pasti banyak perselisihan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur. Ya, ini gantian siapa yang mau membacakan? Untuk cari. Tidak dibacakan. Kasihkan. Nah, itu merupakan fungsi norma yang ada di sekitar kita, memberikan batasan berupa perintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Jadi di dalam kita, ya, berperilaku itu ada nilai norma mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya berkelahi dengan temannya, boleh atau tidak? Tidak. Kemudian kalau saling tolong menolong, boleh tidak? Boleh. Budaya mengantri, boleh tidak? Kemudian siapa yang menyebutkan aturan yang tidak boleh dilakukan? Siapa? Ibu Jari. Masa Pak Dino tunjuk? Yang tidak boleh dilakukan misalnya membuang sampah sembarangan, boleh tidak? Tidak. Karena ada aturan dilarang membuang sampah sembarangan. Ya. Ini merupakan fungsi dari norma. Nah, ini jenis-jenis norma itu ada berapa? 4. Norma apa saja? Norma kesusilaan, norma sosial, norma agama, norma keolahragaan. Norma sosial atau norma hukum, ya. Nah, ini norma kesusilaan. Coba siapa yang mau baca gantian? Ayo. Ya. Eva silakan. Norma kesusilaan, peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia
ini adalah norma kesusilaan. Itu contoh perilakunya adalah bersikap jujur, menghormati orang lain. Selanjutnya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan apa? Perasaan bersalah, gelisah, malu, takut, dan menyesal. Norma agama, siapa yang mau? Ya, Talita. Terima kasih. Ya, ini adalah pengertian dari norma agama yang contohnya adalah menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Ojo nganti misalnya ya agama Islam terus ke gereja beribadah kan ya sesuai dengan keyakinan. Ya. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Ya, kita dulu. Nanti ya di sini nih. Gantian ya. Norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang dirasa pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, pemohon atau pengucilan dan pergaulan. Contoh pengucapan salam, berpakaian sopan, dan kewajiban untuk menghormati orang tua. Ya, ini merupakan pengertian dari norma kesopanan dan contoh dari penerapan norma kesopanan. Contohnya apa saja itu? Mengucapkan salam seperti yang kalian lakukan ya kan setiap pagi sebelum belajar pasti kalau ketemu bapak ibu guru salam ya, senyum, kemudian apa? Di salaman mengucap salam ya, kemudian berpakaian sopan ya. Dari setiap hari Pak Dino sering ingatkan untuk tetap berpakaian rapi ya, karena ini juga penerapan norma kesopanan ya. Sepatu selalu dipakai, pakaiannya rapi ya, terus memakai sabun kalau punya ya. Ya itu ya. Kemudian kewajiban untuk menghormati orang tua. Kalau kalian punya orang tua ya, kalau mau berangkat sekolah harus salim atau meminta doa ya. Kemudian jangan lupa kalau keluar rumah juga mengucapkan salam. Ojo mau berduduk langsung keluar, tidak pamit sama orang tua. Siapa yang seperti itu? Besok harus dilakukan seperti itu ya. Pamit terlebih dahulu. Pak, Bu, saya mau ke sekolah, minta doanya ya. Supaya apa? Karena doa orang tua adalah doa paling maju ya. Kalau kamu tidak pamit ke orang tua ya, akhirnya apa? Di sekolah tidak konsentrasi ya kan. Di apa yang disampaikan Bapak Ibu tidak bisa diterima dengan baik ya. Selanjutnya norma selanjutnya. Norma hukum siapa tadi? Jangan silakan.
hukum ya. Norma hukum pengertiannya adalah aturan yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian contohnya adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau di jalan raya itu ada peraturan. Kalau lampu merah berhenti apa jalan? Berhenti. Kuning berhati-hati. Hijau Jalan. kemudian membayar pajak ya. Kalau punya motor pasti ada pajaknya, harus dibayar setiap tahun dan pajak yang punya. Kemudian larangan untuk membunuh orang lain tak boleh ya, karena itu tindakan melanggar hukum. Nah ini tadi manfaat penerapan norma. Siapa yang mau membacakan penerapannya? Ayo tunjuk jari. Bacakan, yuk. Ya, silakan. Ya, 1 sampai 6 itu. Ya, ini merupakan manfaat penerapan norma dan aturan, menciptakan ketertiban, ora enek kegaduhan atau kerusuhan. Kemudian rasa peduli kita juga meningkat, menciptakan kehidupan yang rukun, ora enek pertengkaran, perselisihan, adat istiadat tetap terjaga, apalagi kita di suku Jawa ya, yang terkenal dengan tata kramanya, kesopanannya, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Sampai kancane saling menghormati, saling menghargai, tidak ada perselisihan ya, harus sopan kepada guru, ora seenaknya sendiri. Kalau sama guru pakai bahasa yang baik ya. Kemudian menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur ya. Kayak tadi di parkiran dilarang masuk ke parkiran sekolah ya. Supaya apa? Supaya tertib sekolah. Kalau kamu bermain itu bebas, orang ini motor lalu makanya parkirnya harus di luar pada sekolah supaya tertib. Nah ini contoh gambarnya ya. Saling berbagi dapat meningkatkan rasa peduli kepada sesama. Terus itu apalagi gambar apa? Mengerjakan ulangan masing. Kemudian sebelum itu ya, ini kemarin Pak Dimul sudah bentuk kelompok ya. Nanti setiap kelompok akan dapat bagikan lembar kerja yang harus kamu kerjakan secara berkelompok. Silakan nanti diskusikan ya, kemudian dikerjakan ya. Nanti ini kelompok nomor 1 ya, tapi nanti di kelompok nama 2. Kelompok melon, kelompok semangka, sini kelompok durian, dan sini kelompok apel. Nanti di LKPD-nya jangan lupa ditulis nama kelompoknya dan nama kelompoknya ya. Jelas ya? Nanti di LKPD-nya juga ada perintah yang harus kamu lakukan. Jadi kamu tinggal melihat perintahnya.
perkenalan diri ya, dari kelompok mana ya, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi ya bersama-sama ya. Jelas sampai sini? Ya, kalau jelas siapa yang mau mulai presentasi terlebih dahulu? Ya, kelompok apa tadi? Kelompok durian. Silakan maju. Ya, yang lainnya gunakan ya presentasi hasil diskusi kelompok durian. Siapa yang mau jadi pembicaranya? Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok durian akan menjelaskan norma. Perkenalkan satu anggota kelompoknya dulu. Yuk, silakan presentasi hasilnya bagaimana? Jelaskan ke kelompok yang lainnya. Untuk kalian membuat apa? Ayo, yang keras. Tuh, kalian menggambar apa saja? Orang yang dimasukkan penjara. Kenapa menggambar orang yang dimasukkan penjara? Oh, tidak menaati peraturan lalu lintas, kemudian dipenjara ya, karena tidak ada pelanggarannya. Kemudian ada gambar apa lagi itu? Dijelaskan ke teman kalian. Ya, kenapa kalian menggambar itu lampu lalu lintas, kemudian ada rambu-rambu lalu lintas? Supaya orang yang mengendarai mobil bisa lebih hati-hati. Ya, karena itu rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap masyarakat ketika di jalan raya ya. Harus ditaati, kalau tidak ditaati masuk penjara. Kemudian ada gambar apa lagi itu? Kelihatannya kok menarik sekali. Orang tawuran. Kenapa aku menggambar itu? Tidak boleh dilakukan ya, karena perbuatannya itu melanggar norma hukum. Sudah? Sudah. Habis itu ya ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok? Kelompok apa? Kelompok melon. Silakan kelompok melon. Siapa pembicaranya kelompok melon? Ya, yang keras. Kalian coba membuat apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab kalau ada orang salah. Ulangi. Mempresentasikan. Kami membuat jenis-jenis norma. Jadi yang pertama ada norma agama, norma kesusilaan, kesusilaan, dan norma hukum. Ini sini yang belakang sini. Yang empat norma, nah itu ada banyak itu apa? Yang satu norma agama, kamu dilarang
Sudah? Ya, dua, ya. Kalau sudah itu apa? Kelompoknya sudah presentasi, kemudian silakan ditutup. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok. Ya, semua kelompok sudah presentasi ya. Ya, kalau sudah silakan hasil karyanya dikumpulkan ke depan terlebih dulu. Harus di meja Pak dulu. Ya, baiklah anak-anak, kalian sudah dikumpulkan di depan hasil karyanya. Kemudian apa yang kalian dapat pada kegiatan hari ini? Tentang apa tadi? Nama, hukum, kemudian terus dan norma kesopanan. Ada beberapa 4 norma ya dan aturan yang perlu kita ketahui. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang kenapa? Mengapa senang? Sudah belajar, terus juga ya. Kemudian kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ini Pak Bidul punya soal, silakan dikerjakan. Waktu selesai silakan dikumpulkan ke depan. Jangan lupa dikasih nama. Ayo dikumpulkan ke depan semua. Ayo dikumpulkan ke depan. Ini. Ya, kalian sudah mengerjakan evaluasi terakhir sebelum Pak Dinul tutup. Ya, kalian sudah belajar tentang apa tadi? Ya, sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kalau kita menyanyikan lagu kita akan bernyanyi tublak suweng sebelum kita tutup. Yuk, sambil berdiri nyanyinya.
Anak-anak, pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah berakhir ya. Sebelum kita pulang, silakan dikemasi sebelum pulang silakan berdoa terlebih dahulu. Siap dan berdoa mulai. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Cerdas, kreatif, disiplin, semangat. Yes, yes, yes. Ya. Siap menunjuk. Ya, kita sudah berdoa. Semoga nanti setelah pulang kalian selamat sampai rumah masing-masing. Ya. Amin. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tempat duduk dirapikan boleh pulang. Assalamualaikum Pak Gundul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Pak Gundul, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Pri juga hari ini? Alhamdulillah saya juga baik saja Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Ya, alhamdulillah perasaan saya lega, bahagia, juga puas ya, Pak. Karena proses pembelajaran yang telah saya lakukan berjalan dengan lancar dan baik. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan Bapak? Alhamdulillah apa yang telah saya lakukan dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan rencana yang telah saya lakukan. Hal-hal apa saja yang membuat Bapak merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak tadi? Yang saya rasa puas itu karena sebagian besar dari murid saya itu sudah menunjukkan progres yang sangat signifikan ya, Pak, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Dari tujuan pembelajaran yang saya buat itu mereka mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan juga menunjukkan kepercayaan dirinya di dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain. Lalu yang membuat saya itu tidak puas karena ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan di dalam proses diskusi kelompok. Mereka itu sibuk sendiri ketika melakukan diskusi di dalam kelompok. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Dari pengamatan Bapak, bagaimana ketersapaian kompetensi siswa Bapak? Ya, ketercapaian dari siswa sebagian besar itu sudah memenuhi apa yang saya harapkan, meskipun ada beberapa yang
belum mencapai kompetensi yang saya ujikan. Itu disebabkan saya belum memahami secara penuh terkait dengan keberagaman dan perbedaan yang ada di dalam kelas. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Ya, kalau saya amati selama proses pembelajaran kemarin, yang menjadi kesulitan siswa saya itu adalah siswa membutuhkan alat peraga yang lebih mencolok, lebih bisa menarik pemahaman mereka agar mereka juga aktif di dalam proses pembelajaran serta memahami apa yang telah saya ajarkan, seperti itu, Pak. Kalau kesulitan Bapak apa? Ya, terkait kesulitan yang saya hadapi itu di dalam pembuatan RPP yang harus memenuhi kebutuhan siswa serta karakter siswa yang berbeda-beda, sehingga mereka akan belajar dengan gaya belajar yang mereka inginkan, dan kurangnya penyediaan alat peraga ini dapat mendemonstrasikannya, seperti itu, Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin di dalam nanti pembelajaran berikutnya saya akan belajar dengan guru senior Mas Jawad yang lebih mampu dan mengenai proses pembuatan RPP yang berdiferensiasi tentang keberagaman gaya belajar siswa, supaya di dalam nanti saya melakukan pembelajaran itu bisa memenuhi semua kebutuhan dari siswa, sehingga hal ini juga akan berdampak pada hasil belajar siswa. Hal-hal apa saja yang Bapak dapatkan dari kegiatan tadi, Pak? Ya, tentunya saya mendapatkan banyak hal, Pak, ya, banyak hal pembelajaran. Di antaranya saya jadi lebih mengetahui sejauh mana kompetensi saya di dalam proses mengajar. Sebagai guru itu harus melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan maksimal, nyaman, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Selain itu juga saya itu bisa mengetahui kekurangan yang saya miliki, kemudian kelebihan saya di dalam proses pembelajaran selama ini saya terapkan. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bapak? Terkait pertemuan berikutnya saya akan lebih mempersiapkan lagi terkait apa yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran, kemudian bagaimana cara membuat RPP yang khususnya itu adalah RPP yang berdiferensiasi yang akan memenuhi kebutuhan siswa di dalam pembelajaran, yang nanti harapan saya dengan pembuatan RPP yang lebih baik ini bisa lebih maksimal dalam pembelajaran. Baik Bapak, saya rasa sudah cukup ya.